Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gloria Posuma dengan NIM 2314201002, kelas A1 semester 1. Saya merupakan mahasiswa keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan menjelaskan mengenai penyakit malaria dengan dosen pengampu Jumliyati Tambiang, SPD MPD. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil beberapa hari setelah terinfeksi parasit yang dibawa masuk oleh nyamuk. Walaupun mudah menular melalui gigitan nyamuk, malaria bisa sembuh secara total bila diatasi dengan tepat. Sebaliknya, jika tidak ditangani, penyakit ini bisa berakibat fatal dari menyebabkan anemia berat, gagal ginjal, hingga kematian. Di Indonesia, jumlah penderita malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Namun, masih banyak yang menderita malaria di beberapa provinsi di wilayah timur, seperti Papua dan Papua Barat. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta dan Bali sudah masuk kategori provinsi bebas malaria. Manusia dapat terkena malaria setelah digigit nyamuk pembawa parasit Plasmodium. Gigitan nyamuk tersebut akan menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian menetap di organ hati sebelum menyerang sel darah merah. Gejala malaria timbul setidaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk. Gejala muncul dalam 3 tahap selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam, dan sakit kepala, lalu keluar dari keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Yang berikutnya ada gejala. Gejala yang dirasakan penderita malaria antara lain demam, menggigil, sakit kepala, berkeringat banyak, lemas, pegal linu, gejala anemia atau kurang darah, mual atau muntah, nyeri perut, diare, dan BAB berdarah. Gejala malaria tersebut dapat muncul dengan siklus tertentu, yaitu muncul 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Selanjutnya, penyebab malaria. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang disebarkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina. Setelah nyamuk tersebut menggigit parasit, masuk ke dalam tubuh, kemudian tumbuh dan berkembang biak di hati. Saat parasit tersebut tumbuh dan menjadi dewasa, parasit pergi dari organ hati dan merusak sel darah merah. Kerusakan pada sel darah merah inilah yang menimbulkan gejala anemia pada penderita. Selain melalui gigitan nyamuk, penyebaran parasit malaria juga dapat terjadi akibat terpapar darah pada penderita malaria. Kondisi lain yang dapat menyebabkan seseorang terpapar malaria adalah: yang pertama, menerima transfusi darah, berbagai pemakaian jarum suntik. Yang kedua, menerima donor organ. Yang ketiga, gejala malaria juga dapat menjadi parah dan bisa menimbulkan komplikasi bila terjadi pada balita, lansia, ibu hamil, dan janin yang dikandungnya. Jenis-jenis malaria. Malaria dapat dibedakan menurut jenis parasit Plasmodium yang menginfeksi. Yang pertama, malaria falciparum. Malaria jenis ini disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum. Jenis ini paling berbahaya karena menyebabkan malaria berat yang disertai komplikasi. Yang kedua, malaria vivax. Malaria ini dapat kambuh ketika parasit aktif kembali. Yang ketiga, malaria oval. Gejala yang timbul akibat malaria ini tidak parah dan terkadang membaik tanpa pengobatan. Yang keempat, malaria malariae. Malaria ini juga dapat menimbulkan gangguan fungsi ginjal. Yang kelima, malaria knowlesi. Dapat memburuk dengan cepat meski gejala awalnya ringan. Selanjutnya, komplikasi.
Ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada penderita malaria, antara lain anemia parah, malaria otak, gangguan pernafasan, dan hipoglikemia. Pencegahan malaria. Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles. Karena itu pencegahannya adalah dengan mengubah pola perilaku manusia agar nyamuk tidak muncul. Berikut beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur, memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M. Menguras penampungan udara, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Pengobatan malaria. Pengobatan malaria dilakukan sesuai dengan jenis malaria, tingkat keparahan gejala, dan kondisi pasien. Untuk pengobatan jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax yang tergolong ringan, penderita akan diberikan obat rawat jalan berupa ACT. Selain itu, untuk mencegah kambuhnya malaria, jenis ini ditambahkan juga obat Primaquine. Sedangkan untuk jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum dengan tingkat gejala sedang, penderita akan dirawat di ruang non-ICU rumah sakit. Bagi penderita dengan gejala derajat berat, penderita akan dirawat di ICU dan diberikan obat melalui injeksi selama 24 jam pertama.